Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Bupati Lombok Barat yang telah tiba di tempat acara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, beserta jajaran pejabat dari Kemenko PMK RI, Kemenko Polhukam RI, Kemenpan RB RI, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Bupati Lombok Barat, Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, para asisten dan kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat, Rektor dan Sivitas Akademik Universitas Islam Negeri Mataram, para pimpinan mitra kerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat, para tokoh masyarakat, singkatnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara silaturahim bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan launching program inovasi daerah Kabupaten Lombok Barat, di antaranya program Selaras, akselerasi peningkatan rata-rata ramah sekolah, program GAMA, gerakan anti merarik kode atau pencegahan pernikahan usia dini, dan program SIPEKA Bu Siska, sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga di Kabupaten Lombok Barat. Pada malam hari ini, Kamis, tanggal 8 September tahun 2022, dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita buka dengan bersama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai acara pertama, marilah kita saksikan bersama pemutaran video tentang program inovasi pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selamat menyaksikan. Mempersembahkan launching inovasi pelayanan publik, antara lain 1. GAMA, gerakan anti merarik kode. 2. Selaras, akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah. 3. SIPEKA Bu Siska, sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga. Mempersembahkan launching inovasi pelayanan publik,
Kabupaten Lombok Barat adalah kabupaten yang terletak di bagian barat Pulau Lombok, yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah, menjadikan posisi Lombok Barat sangat strategis. Kabupaten yang merupakan pintu masuk menuju Pulau Lombok ini memiliki sejumlah program unggulan dalam mengendalikan penduduk. Antara lain, 1. Gamak, Gerakan Anti Menarik Kode. Program ini bertujuan untuk mencegah perkawinan dini dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Lombok Barat. Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainnya. Yang menikah muda itu tidak mengerti bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya sendiri, gimana cara menjaga kehamilannya sendiri, apalagi untuk menjaga besoknya itu pas jika mempunyai anak. Tapi ketika 2020 itu ada perubahan perilaku dari masyarakat. Masyarakat langsung yang melakukan PKP-AD. Jadi sudah ada kesadaran masyarakat terkait tentang bahayanya pernikahan usia anak. Jadi kalau ada anak yang menikah itu kita langsung dapat laporan dari masyarakat. Artinya ketika si anak nih hari H+1 nih dilahirkan, itu kita langsung dapat laporan. Setiap keluarga dari keluarga itu memberikan edukasi tentang berbahaya dari pernikahan usia anak ini. Dan yang untuk pemerintah baiknya selalu dan terus-terusan untuk mensosialisasikan bahwa pernikahan usia anak ini sangat berbahaya bagi anak itu sendiri karena bisa menimbulkan 1. kemiskinan baru, 2. anak bisa putus sekolah, dan 3. cita-citanya itu sudah tidak akan bisa tercapai lagi. 2. Selaras akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah. Semua disentuh oleh teman-teman YesID, sehingga ini membawa perubahan yang luar biasa, sehingga teman-teman YesID ikut menghantarkan Kabupaten Lombok Barat bisa menjadi kabupaten layak anak. Untuk itu dalam hal ini masih banyak yang harus kita benahi, sehingga memang Lombok Barat ini patut diakui sebagai kabupaten layak anak. Kerjasama semacam ini sangat membantu pemerintah daerah untuk menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya, dan kerjasama dalam bentuk lain terkait dengan juga program-program yang lain kami juga sangat terbuka. 3. SIPEKA Bu Siska, Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga. Sistem ini bertujuan membantu ibu atau keluarga untuk menemukan resiko dan gangguan kesehatan pada bayi baru lahir sedini mungkin, sehingga dapat segera dilakukan tindakan penanganan untuk mencegah resiko kematian. SIPEKA Bu Siska juga bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian ibu atau keluarga
untuk memantau kesehatan bayi secara kontinu. Inovasi ini kami bersyukur telah diadopsi dan disempurnakan oleh Kementerian Kesehatan sehingga bisa menjadi lampiran BUKIA dan akan dipergunakan untuk seluruh Indonesia. Semoga dengan inovasi ini kita bisa memberikan sumbangsih dalam rangka untuk mempercepat penurunan kematian bayi dan anak di Provinsi NTB khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena manfaatnya, karena terobosannya yang luar biasa, saya selaku Bupati Lombok Barat mendukung penuh penerapan si PK Bu Siska ini. Profil ini dipersembahkan oleh DP2KB P3A dan Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kata-kata penerimaan dan laporan disampaikan oleh Bupati Lombok Barat kepada Bapak Haji Fauzan Khalid, SAG MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia, Bapak Prof. Muhajir Effendi. Yang saya hormati Pak Deputi, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Kementerian PAN RB, kemudian dari BKKBN, dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, para teman-teman anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala UPD, para camat, para kades yang diundang, Bapak Ibu sekalian hadirin yang mudah-mudahan terus dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izin Pak Menko, dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan beberapa hal, utamanya terkait dengan beberapa inovasi daerah yang pada malam hari ini dengan segala hormat kami mohon Pak Menteri ikut memberikan sambutan sekaligus nanti secara resmi melonsing beberapa inovasi di Kabupaten Lombok Barat ini. Tujuan kami semuanya ini tidak lain Pak Menteri, mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Lombok Barat ini, termasuk stakeholder yang membantu kami dalam mewujudkan program-program yang menjadi inovasi daerah ini. Saya ingin menyinggung 3 hal yang menjadi inovasi itu. Yang pertama adalah GAMA, Gerakan Anti Merari Kode. Kalau bahasa Indonesianya Pak Menko, Gerakan Anti Pernikahan Dini. Nah, pernikahan itu bahasa Lombok merari, dini itu kode kecil. Jadi gerakan anti merari kode. Gerakan ini kita mulai pada tahun 2015 Pak Menko. Waktu itu 2015 angka pernikahan dini di Lombok Barat lebih dari 50%. Dari keseluruhan
kegiatan pernikahan yang ada di Lombok Barat. Alhamdulillah setelah Gama ini dari tahun ke tahun menurun. 2021 angkanya kurang dari 16%. 15% lebih. Dan untuk diketahui Pak Menko, patokan kami bukan 17 tahun dan bukan 19 tahun. Tetapi patokan kami adalah 20 tahun. Jadi angka 50% 2015 itu yang melakukan pernikahan di bawah umur 20 tahun. Nah, demikian pula data 2021 yang 16% itu yang melakukan pernikahan di bawah umur 20 tahun. Nah, alhamdulillah kami banyak dibantu baik oleh LSM termasuk oleh UIN Pak Menteri. Ya. Kenapa UIN Mataram kami undang? Ya, karena kami punya kerjasama KKN. Sebenarnya banyak universitas yang kami kerjasama Pak Menko, termasuk dengan PP Muhammadiyah. Ya, kami sudah menandatangani MOU dengan PP Muhammadiyah untuk KKN di Lombok Barat. Ya, jadi PP Muhammadiyah itu semua universitas Muhammadiyah se-Indonesia diambil 10-10 Pak Menko. Nah, kemudian KKN di Lombok Barat. Termasuk dengan UGM, kami MOU, dengan UNRAM, dengan UIN Sunan Kalijaga. Nah, kelebihan dari UIN Mataram Pak Menko, materi pernikahan dini materi wajib. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswi UIN yang KKN di Lombok Barat, salah satu materi wajibnya itu adalah terkait dengan masalah pencegahan usia pernikahan dini ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Menko, mohon maaf saya lanjutkan ya. Masalah pernikahan dini ini, alhamdulillah kami sudah memiliki perda. Awal 2019 kami membuat peraturan daerah, judulnya itu adalah pendewasaan usia pernikahan. Nah, di perda ini patokan kami 21 tahun Pak Menko. Nah, 21 tahun karena sesuai dengan standar kesehatan, anak kita itu matang adalah di umur 21 tahun itu. Alhamdulillah. Beberapa daerah sudah melakukan studi banding di Kabupaten Lombok Barat terkait dengan masalah perda ini. Termasuk pemerintah provinsi NTB. Jadi pemerintah provinsi NTB juga alhamdulillah 2021 sudah membuat perda pendewasaan usia pernikahan ini. Jadi sekarang mudah-mudahan berlaku di seluruh NTB. Pak Menko, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, yang kedua, si Pekabu Siska. Si Pekabu Siska ini artinya atau kepanjangannya adalah sistem pemantauan bayi baru lahir berbasis keluarga. Si Pekabu Siska dibuat secara sederhana, sangat memudahkan petugas-petugas kita di bawah. Saat sekarang Pak Menko, si Pekabu Siska ini sudah masuk 99 besar. Inovasi di tingkat nasional. Kami belum dapat informasi untuk penilaian berikutnya kapan diumumkan. Nah, mudah-mudahan bisa nomor 1 atau paling tidak bisa 3 besar. Mudah-mudahan. Sebagai informasi juga, si Pekabu Siska ini oleh Kementerian Kesehatan sedang diuji cobakan di 7 provinsi se-Indonesia, termasuk di NTB. Otomatis Lombok Barat, semua posyandunya lagi dan akan terus mempraktekkan inovasi si Pekabu Siska ini. Ya, alhamdulillah sangat memudahkan dan sangat membantu, termasuk terhadap calon ibu yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Barat ini. Ketiga Pak Menko, ini yang terbaru. Kami memulai di tahun ini,
yaitu program Selaras. Ya. Selaras itu bentuk usaha kami untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Izin Pak Menko, kalau kita berpatokan dan parameternya adalah pembiayaan. Satu paket A itu biayanya kurang lebih 1.500.000. Dan ini berat bagi daerah. Lebih-lebih angka rata lama sekolahnya itu sangat tinggi. Ya, mohon maaf, sangat rendah. Nah, kemudian muncullah Selaras ini. Selaras ini kami melibatkan semua aparatur sipil negara, utamanya para guru. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk lebih mengefisienkan anggaran untuk akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Barat ini. Data Pak Menko, patokan utama kami yang pertama adalah orang tua wali. Jadi setiap orang tua wali mau mendaftarkan anaknya di SD, di SMP, nah, kalau SMA tugas profesi Pak Menko tidak kita sentuh ya. SD, SMP, calon wali murid itu harus bawa ijazah terakhirnya. Kalau dia tidak punya, misalnya ijazah SD, anaknya tetap diterima, tapi dia wajib ikut paket A. Dan gratis, digratiskan oleh pemerintah daerah. Target kami sampai tahun 2024, ya, mudah-mudahan 18.000 paket A, paket B, dan paket C yang bisa diterbitkan di Lombok Barat ini. Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, terakhir ini titipan Pak Menko. Jadi semua yang ikut berpartisipasi dalam 3 bentuk inovasi ini nanti minta foto bersama sama Pak Menko. Termasuk yang mulai dari Gama, ya, kemudian Selaras, guru-guru yang ikut terlibat, termasuk yang di Ibu Pekabu Siska. Izin mudah-mudahan nanti Pak Menteri secara bergiliran, para orang-orang yang ikut berjasa, yang ikut secara langsung mengaplikasikan 3 bentuk inovasi ini. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa juga menjadi tambahan motivasi bagi mereka semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Menko. Mudah-mudahan ini juga dicatat sebagai bagian dari cara kami di Lombok Barat mengaplikasikan program revolusi mental. Karena ini langsung maupun tidak langsung terkait dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu revolusi mental. Yang kita mulai dari mindset atau cara berpikir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mohon nanti Pak Menteri saran, arahan, dan bahkan perintah. Apa yang harus kami lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menko PMK RI, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati dan saya banggakan Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Khalid, beserta seluruh jajaran, Ketua DPRD Lombok Barat, Ibu Nur Hidayah, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Kapolres Mataram, Bapak Dandim 1606 Mataram, Kapolres Lombok Barat, Bapak Deputi Kemenko PMK, Pak Didi, Asdep Koordinasi Intelkam, Kemenko Polhukam, Bapak Brigjen TNI M. Sujono, Brigjen Polisi Hadi Gunawan, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kaptipmas Kemenko Polhukam, Bapak Muhammad Yusuf, Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Kemenpan RB, Deputi Bapak Derajat Wisnu, Direktur Bina Ideologi dan Wabang Kemendagri, para anggota Forkopimda, baik Provinsi NTB, kabupaten kota yang hadir yang tidak bisa satu persatu, para pegiat program akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah atau selaras, pegiat program pencegahan pernikahan dini gerakan anti mararik kodek atau GAMA, dan juga pegiat program sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga atau SIPK Bu Siska, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menko PMK, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiasi pemerintah daerah Lombok Barat untuk turut menginternalisasikan nilai-nilai revolusi mental melalui aksi nyata dalam model pengembangan pusat perubahan revolusi mental berdasarkan pemetaan permasalahan dan potensi daerah, serta inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan yang telah dilakukan. Implementasi aksi nyata tersebut sangat selaras dengan kondisi dan tantangan sumber daya Indonesia, berkualitas, berkarakter, Pancasilais, dan berdaya saing global sebagaimana cita-cita generasi Indonesia Emas 2045. Kita tahu bahwa Indonesia Emas itu tinggal 23 tahun, dan apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati Lombok Barat dan seluruh jajaran dan seluruh pegiat dan masyarakat Lombok Barat itu artinya akan menyiapkan generasi produktif 2045 itu. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM sebagai penguat dalam pembangunan karakter untuk mengubah cara berpikir, tadi Pak Bupati sudah menyebut, cara bertindak, cara bersikap, cara hidup bermasyarakat, hingga menjadi manusia Indonesia yang selalu menguatkan dan membudayakan nilai-nilai pertama etos kerja, kerja keras, gotong royong, dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, serta upaya dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan. Besarnya penduduk berusia produktif perlu dikapitalisasi untuk mempercepat visi pembangunan nasional. Bangsa Indonesia akan menjadi negara maju apabila didukung dengan sumber daya manusianya yang memiliki kemampuan profesional tinggi, unggul, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju yang lain di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Namun, apabila itu tidak dilakukan dengan baik, maka di saat kita sekarang berada di dalam momentum bonus demografi ini, justru akan menjadi malapetaka bagi kita, dan akhirnya kita akan tidak berhasil melakukan lompatan menjadi negara maju dan terperangkap di dalam apa yang disebut dengan negara berpendapatan menengah atau
middle income trap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Pak Bupati sudah menyinggung ada 3 terobosan besar. Ya, menurut saya ini sangat fenomenal menurut saya yang dilakukan oleh Pak Bupati. Kita beri aplaus untuk Pak Bupati dan seluruh jajaran dan segenap masyarakat Lombok Barat, yaitu yang pertama program akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah atau selaras. Dan ini betul sangat penting. Kenapa? Karena salah satu ukuran dari indeks pembangunan manusia atau IPM itu adalah diukur harapan lama di sekolah ataupun rata-rata lama sekolah. Dan harapan lama sekolah di Indonesia ini baru 13 tahun 2 bulan atau 13,2. Itu artinya setara dengan politeknik, tingkat lulusan politeknik. Itu harapan. Tetapi kalau rata-rata lama sekolahnya masih sangat rendah. Kira-kira setara dengan SMA kelas 1. Jadi belum seluruh rakyat Indonesia, anak-anak usia sekolah kita itu mencapai wajib belajar 12 tahun. Baru rata-rata SMA kelas 1 untuk rata-rata lama sekolah. Kalau harapannya sudah tinggi, yaitu setara dengan diploma 1. Jadi ada beda antara rata-rata harapan lama sekolah dan lama sekolahnya. Dan saya rasa memang untuk Provinsi NTB ini khususnya rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah. Terobosan ini sangat penting, mudah-mudahan juga akan mengilhami kabupaten-kabupaten yang ada di NTB dan juga Indonesia secara umum, khususnya yang angka harapan lama dan lama sekolahnya masih sangat rendah. Jadi salah satu indeks pembangunan manusia atau Human Development Index yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagai bagian dari PBB itu lama harapan atau lama harapan dan rata-rata lama sekolah itu. Itulah yang menyebabkan Indonesia berada di dalam ranking yang masih bawah. Untuk HDI ini dari kalau nggak salah 169 negara, kita berada di urutan 107 di dalam urutan 107. Dari 169. Dari 107 itu skor kita poin persennya 72,9 kalau tidak salah. 72,9, 72,29 itu memang tergolong HDI yang tinggi. Jadi secara kriteria kita termasuk HDI-nya tinggi, tetapi kalau ranking dari 169 kita masih berada di ranking 107 di antara 169 negara. Tingkatannya HDI itu ada 3, pertama itu sangat tinggi, 4 ya, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita sudah berada di ranking tinggi dengan skor 72,29 itu. Hanya ini untuk menghibur diri, kalau dibanding di urutan negara-negara berpenduduk terbesar di dunia, kita berada di tengah-tengah. Kita tahu bahwa kalau kita lihat 6 negara berpenduduk tertinggi di dunia itu, pertama yang tertinggi itu Cina. Cina itu penduduknya 1,4 miliar penduduk. Cina itu 1,4 miliar. Jadi 400 jutanya aja kita kalah. Kemudian disusul India itu 1,2 miliar. India. Kemudian baru Amerika. Amerika itu sekitar 300, sekarang mungkin sekitar 390 juta. Disusul Indonesia 273 juta sekarang kita. Kemudian setelah itu disusul oleh Pakistan. Pakistan itu sekarang posisinya 235 juta. Kemudian lebih bawah lagi adalah Nigeria, itu kira-kira 200
18 juta. Jadi dari 6 negara ini, Indonesia itu berada di tengah, ranking 107. Tertinggi adalah Amerika Serikat, negara besar. Amerika dalam posisi nomor 7. Kemudian disusul Cina. Cina itu nomor 85. Baru kemudian Indonesia itu 107. Kemudian India itu 131. Jadi India itu berada di ranking 131. Pakistan itu saya lupa, tapi itu sudah tidak lagi terkategori tinggi, tapi kategori sedang. Pakistan, kalau nggak salah 150 sekian. Kemudian yang terakhir Nigeria itu 161. Nigeria termasuk negara yang rendah tingkatnya. Jadi kalau dibanding negara-negara besar, kita berada di tengah-tengah. Kenapa ini saya tekankan? Karena dari 169 yang atas-atas itu rata-rata penduduknya memang kecil. Tentu saja ngurus penduduk kecil tidak sesulit ngurus penduduk besar. Misalnya, mohon maaf, saya yang sering contoh itu Singapura. Singapura penduduknya 5 juta. Sekarang posisi Singapura itu adalah ranking 8 dari Human Development Index. Ya memang cuma ngurusi hampir sama dengan satu kecamatan Lombok Barat kan itu 5 juta. Sehingga enggak terlalu besar-besar amat, sehingga memang ngurusnya lebih mudah. Di samping itu, karena Singapura negara kota, sehingga tidak terlalu ketimpangannya tidak terlalu tinggi. Apalagi misalnya Brunei. Brunei itu kan hanya 300.000. Kalau Lombok Barat itu berapa, Pak? 950.000. 750.000. Lebih besar Lombok Barat dibanding Brunei. Jadi seandainya Indonesia itu cuma Lombok Barat, mungkin sudah lebih tinggi dibanding Brunei dengan programnya Pak Bupati ini. Bahkan ada negara yang penduduknya hanya 30.000, rankingnya sangat tinggi, cuma 30.000. Jadi karena Indonesia dengan penduduk 273 juta, memang kita memiliki persoalan yang sangat rumit. Di samping penduduknya besar dengan negara kepulauan, yang ini tentu saja juga mengganggu, menjadi kendala tersendiri. Mobilitas penduduk sulit, penanganan masalah-masalahnya juga tidak bisa mudah, gitu. Termasuk kemarin menangani COVID. Gitu. COVID itu kita salah satunya diuntungkan karena negara kepulauan. Karena negara kepulauan, sehingga pulau seperti jadi barrier laut itu. Jadi COVID tidak bisa nyebrang lewat laut, gitu, kecuali dibawa orang. Sementara orangnya banyak yang tidak bepergian. Gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa salah satu penyebab kenapa COVID itu tidak mudah kita atasi, relatif mudah kita atasi, di samping kerja keras dari semua kekuatan, termasuk aparat keamanan, terutama dari Polri, TNI, pemerintah daerah. Iya, kita memang kerja keras, tapi salah satunya kita diuntungkan. Karena itu kemarin ketika kita menangani COVID, itu sudah bisa kita pastikan, pasti gelombang pertama itu pasti di Jakarta, epicentrum itu. Pasti kasusnya di Jakarta, nanti baru nyebar di Jawa, nah, nanti 1 bulan baru keluar Jawa, termasuk ke NTB. Dan saya berkali-kali turun ke NTB untuk ikut menangani COVID kemarin dengan Pak Kapolda yang lama, yang sekarang di Riau. Nah, itu kita sudah bisa pastikan kalau sedang menanjak panen COVID di Jakarta, nanti kira-kira satu minggu pasti Jawa itu akan dipenuhi. Nah, setelah itu baru kira-kira 1 bulan baru nyebrang ke luar Jawa. Bayangkan kalau Indonesia ini negara kontinental seperti Amerika, wah itu pasti merata itu. Mungkin hanya hitungan 1-2 hari aja itu akan seluruh. Seperti yang dialami Amerika kan. Amerika itu kenapa COVID-nya begitu cepat dan korbannya juga jutaan itu karena negara kontinental dan relatif tidak disiplin itu warganya, maka sulit untuk diatasi. Padahal mestinya Amerika harus lebih jago karena dengan negara maju tadi itu dengan indeks pembangunan manusianya nomor 7 di dunia itu. Tapi ada kendala soalnya karena dia adalah bukan negara kepulauan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekali lagi saya memberi apresiasi Pak Bupati, ini pilihan Bapak terobosan dalam mengejar rata-rata lama sekolah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu program GAMAK.
gerakan anti mararik kodek itu. Koder atau kodek, Pak? Kodek. Ya. Ini kok ditulis koder, ini yang tulis siapa ini? Jadi juga sama. Bapak Ibu sekalian, memang di NTB angka pernikahan dini atau perkawinan dini sangat-sangat tinggi. Saya tentu saja saya tidak banyak paham, bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu. Biasanya ini katanya lebih terkait dengan masalah tradisi, kepercayaan, dan itu kalau kita ingin keluar dari masalah ini perlu daya ungkit yang lebih sulit, lebih besar. Kenapa? Karena merubah sikap, merubah pandangan, cara berpikir, merubah sikap, dan kemudian harus diikuti juga dengan tindakan-tindakan nyata, baik oleh aparat, oleh pemerintah daerah, dan terutama oleh masyarakat itu sendiri. Dan itulah revolusi mental. Jadi kalau nanti targetnya Pak Bupati dan NTB ini misalnya pernikahan dini itu bisa 0, maka itu baru revolusi mental betul-betul telah terjadi di NTB ini. Jadi seharusnya sudah tidak ada satu orang pun di NTB, di Lombok Barat yang punya pikiran bahwa segera menikahkan anaknya yang masih kecil, masih anak-anak itu, masih di bawah umur, itu suatu hal yang pilihan terbaik, bahkan dianggap mendapatkan pahala misalnya, ini harus hilang betul, tidak boleh ada satupun punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah terbukti secara ilmiah, perkawinan dini, pernikahan dini itu punya risiko sangat besar, terutama kepada si pihak perempuan. Pertama tadi Pak Bupati sudah menyinggung, punya potensi besar pernikahan dini itu, pernikahan anak itu akan menciptakan keluarga miskin. Keluarga miskin. Dan pemerintah sedang berupaya keras di samping untuk menurunkan angka kemiskinan, dan sekarang programnya lebih keras lagi, yaitu menghabisi kemiskinan ekstrim. Presiden menyampaikan 2024 sudah kemiskinan ekstrim di Indonesia harus 0, dan sekarang saya yang mendapatkan mandat untuk melakukan itu. Gitu. Tetapi kalau pernikahan dini ini dibiarkan, ketika pihak laki-laki belum siap untuk menjadi seorang bapak kepala keluarga, termasuk untuk menghidupi keluarga secara ekonomi, sementara si ibu yang sangat muda yang masih belum siap untuk memiliki keturunan, itu pasti akan menimbulkan kemiskinan baru, rumah tangga baru, pengantin baru, miskin baru. Dan angka miskin baru di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 30%. Jadi orang keluarga miskin di Indonesia itu sekitar 30% adalah nikah, tidak siap secara ekonomi, tidak siap secara mental, jadilah dia keluarga miskin. Cirinya gampang kalau di daerah-daerah yang saya tahu di Jakarta misalnya, Bapak sekalian, itu cirinya adalah apabila di dalam satu rumah yang tidak layak, tapi di situ ada lebih dari satu kepala keluarga. Kakek neneknya masih di situ, kemudian punya anak nikah dan tinggal di situ dengan seluruh anaknya, kemudian anaknya nikah lagi dan tinggal di situ juga dengan anak-anaknya. Jadi 3 keluarga numpuk di satu tempat. Biasanya satu rumah itu bisa sampai 18 jiwa. Karena tadi itu kakek neneknya, kemudian ibu bapak mertuanya, menantunya, sama istrinya, sama anaknya tinggal di situ. Dan ini akibat dari perkawinan yang dini yang kemudian menimbulkan kemiskinan. Dan itulah yang dalam istilah kerennya disebut vicious circle of poverty, lingkaran setan kemiskinan. Dan pemerintah berusaha untuk memotong mata rantai lingkaran ini. Dan itu salah satunya adalah kita harus betul-betul menghindari terjadinya perkawinan dini ini. Bapak sekalian yang berbahagia, ibu-ibu yang saya hormati, hal yang harus dicatat bahwa perkawinan dini, seorang wanita yang masih muda, tadi Pak Bupati menyinggung yaitu di bawah 20 tahun, pada dasarnya dia secara biologis tidak siap. Jadi kandungannya, rahimnya belum siap untuk dibuahi
belum siap dibuahi. Karena itu kalau kemudian dia terpaksa dibuahi, maka anaknya punya peluang besar untuk menjadi anak yang tidak memenuhi syarat sehat. Salah satunya adalah stunting atau juga cacat di dalam kandungan. Karena itu sekarang ini dari Kementerian Kesehatan akan ada kebijakan, yaitu untuk setiap puskesmas itu harus tersedia alat USG untuk memeriksa bayi di dalam kandungan. Saya tidak tahu di Kabupaten Lombok Barat puskesmas sudah, karena itu melalui online ya, melalui katalog ya. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya putri mengandung, harus dipantau, sering dipantau kondisi di dalam kandungannya. Dan tidak perlu ke rumah sakit, cukup di puskesmas. Nanti disiapkan USG. Dan di sana nanti para bidan dan perawat di puskesmas akan dilatih untuk ngintip kandungan bayi janin yang ada di kandungan. Salah satunya yang akan diintip adalah besarnya kepala, lingkar kepala. Karena lingkar kepala di dalam kandungan itu akan bisa menunjukkan apakah yang bersangkutan itu potensinya jadi anak stunting atau tidak. Stunting itu memang secara fenomena itu ukurannya adalah panjang badan dan berat badan. Tetapi sebetulnya bukan itu. Sebetulnya itu hanya untuk indikator untuk mengetahui seberapa tingkat pertumbuhan otak. Jadi stunting itu adalah otak gagal tumbuh. Jadi kalau orangnya pendek, belum tentu stunting. Memang pukulannya pendek, ya jadilah anak pendek. Tapi belum tentu dia anak yang stunting. Begitu juga kecil, ringan, belum tentu juga. Jadi yang jadi ukuran adalah, karena itu dilihat diameternya kepala biasanya, itu untuk dokter-dokter sudah yang ahli, saya kira sudah sangat paham, itulah yang akan menjadi penanda stunting atau tidak. Dan kalau dia masih berada di dalam janin, maka intervensinya jauh lebih mudah dibanding kalau nanti sudah keluar, sudah menjadi bayi. Karena itu nanti Pak Bupati dalam program pemantauan kesehatan bayi baru lahir ini saya mohon dimulai justru ketika mereka berada di dalam kandungan. Dipantau betul, usahakan ketika lahir tidak berada dalam keadaan stunting, terutama perkembangan otaknya. Kenapa? Karena kalau sudah keluar, itu intervensinya lebih sulit. Lebih sulit. Dan Ibu Bapak sekalian, bayi, janin, dan bayi yang terlahir stunting, itu sulit untuk diintervensi setelah itu. Ya biar dididik habis kayak apapun didikannya, kalau dasarnya sudah stunting tidak bisa berkembang dengan baik. Itulah pentingnya 1000 hari awal kehidupan. 1000 hari awal kehidupan itu adalah 9 bulan di dalam kandungan, 2 tahun di dalam susuan ibu. Karena itu 2 tahun menyusui wajib untuk seorang ibu. Haram hukumnya ibu tidak mau menyusui bayinya. Paling tidak 2 tahun. Baik ketika masih dalam keadaan susuan eksklusif maupun sudah harus diintervensi dengan asupan yang lain. Dan itu Al-Quran. Jadi itu surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkurli liwalidayka ilayal masir. Jadi itu Al-Quran. Jadi ketika kita belum ngomong stunting, itu Al-Quran sudah beri warning. Baru kita sekarang tahu, oh ini ternyata Al-Quran ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kan Luqmanul Hakim, Allah memberikan ilham kepada Luqmanul Hakim supaya memberi wasiat agar setiap manusia, bukan hanya orang iman itu, wa wasonal insan, ya, supaya orang tuanya berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang mengandung, yang menanggung beban selama 9 bulan. Itu sebetulnya perintah maknanya. Perintah kepada siapapun yang orang tua yang mengandung, maka dia harus bersusah payah menanggung. Wahnan ala wahnin itu sebenarnya harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Gitu. Apalagi belum waktunya sudah terpaksa diisi.
Jadi wahnan ala wahnin. Jadi wajib seorang ibu betul-betul memperhatikan kondisi janin yang ada di dalam kandungannya. Wa fisyaluhu fi amaini, dan dia harus menyusui selama 2 tahun. Dan sudah terbukti anak yang tidak mendapatkan asupan susu maksimal dari seorang ibu juga akan berpengaruh terhadap kesehatannya nanti. Gampang rentan terhadap penyakit, dan biasanya perkembangan otaknya juga tidak tumbuh dengan baik. Dan itulah pentingnya seorang ibu. Karena itu Rasulullah ketika ditanya, man ahaqqa bi hubbi sahabati ya Rasulullah, jawab Nabi, ummuka. Siapa sebetulnya teman terbaik saya itu Rasulullah? Itu ibumu. Itu kan. Kemudian orang ini nggak yakin, masa sih kok ibu, kok bukan bapak atau siapa gitu. Jangan tanya lagi, siapa Rasulullah? Ibumu kan gitu, ummuka. Baru setelah 3 kali Rasulullah dengan agak meninggi menjawab summa abuka gitu ya. Jadi pentingnya bapak itu hanya 1/3 dari pentingnya ibu. Karena itu seorang bapak jangan main-main dengan ibu, dengan istri gitu ya. Karena itu harus ketika istrinya mengandung, sedang mengandung atau melahirkan, harus membangun lingkungan hangat. Dan salah satu yang bisa menciptakan lingkungan hangat itu adalah seorang ayah. Memastikan bahwa seorang istri yang sedang ini mengandung dan mengasuh anaknya ini merasa aman, nyaman, karena keamanan dan kenyamanan ibu itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, termasuk ke otaknya. Kenapa? Karena ketika bayi berada di dalam kandungan itu 100% ditentukan oleh si ibu. Dia betul-betul tidak berdaya 100%. Karena itu pertumbuhannya sangat ditentukan oleh si ibu yang mengandung. Begitu juga bayi selama 2 tahun itu juga sebagian besar ditentukan oleh seorang ibu. Karena itulah kebijakan Pak Bupati, terobosan Pak Bupati ini, saya anggap ini suatu hal yang luar biasa. Bapak sekalian yang berbahagia, jadi itu karena itulah Presiden meminta betul memerintahkan saya supaya stunting ini harus berhasil. 2024 harus minimum 14%, maksimum minimum. Syukur-syukur bisa di bawah itu. Alhamdulillah, saya yakin untuk di NTB beberapa kabupaten mungkin juga Lombok Barat akan bisa mencapai target di bawah 2 digit itu, insya Allah. Dan ingat, Bank Dunia menyatakan tahun 2018, Bapak Ibu sekalian, angkatan kerja kita itu 54% mantan stunting. Jadi barangkali di antara kita ini sebetulnya juga dulu stunting, termasuk saya mungkin, karena itu nggak terlalu pinter-pinter amat. 54%. Jadi pernah stunting pada masa bayinya atau masa dalam kandungan. Karena itulah kenapa SDM kita tidak terlalu mampu berkompetisi. Human Development Index kita masih di angka 100, ranking 107 itu salah satunya dulu pernah jadi stunting. Pensiunan stunting. Mungkin kita ini juga termasuk pensiunan stunting itu. Biarlah kita yang jadi stunting, tapi generasi Mas Lombok Barat, generasi Mat NTB jangan sampai kita menularkan kepada mereka mantan stunting lagi. Kalau kita ingin Indonesia ini bergerak menjadi negara yang maju. Saudara Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah, menghindari perkawinan dini itu adalah termasuk menjaga jangan sampai kandungan yang belum siap untuk dibuahi itu dipaksa untuk berbuah. Namanya saja belum waktunya, dipaksa untuk berbuah, pasti buahnya tidak bagus. Gitu ya. Dan juga yang penting sekali, Bapak Ibu sekalian, ya, seorang ibu itu harus disiapkan sejak dini, sejak mereka remaja. Jadi sebetulnya ketika harus sudah kawin, itu sebetulnya mereka baru tahap untuk disiapkan. Terutama apa? Yaitu menjaga agar pertumbuhan kandungan, pertumbuhan rahimnya ini betul-betul sehat. Salah satu faktor yang membuat kandungan tidak sehat itu adalah anemia, kekurangan darah. Siklus perempuan yang tiap bulan harus datang bulan, itu berdampak kepada kekurangan darah, anemia. Dan kekurangan darah itu kan keluarnya juga dari rahim, maka itu akan kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan juga mengganggu perkembangan rahim. Karena itu saya pesan kepada ibu-ibu sekalian,
yang hadir maupun nanti bisa ditularkan kepada tetangga-tetangga, jangan biarkan putra-putrinya, ya, remajanya, mungkin yang masih di sanawiyah, aliyah atau pondok, atau di SMP, SMA, ya, ketika dia datang bulan, jangan dibiarkan mengalami anemia. Harus segera diintervensi, diberi pil tambah darah, ataupun gizi-gizi yang bisa membuat tambah darah. Karena kalau itu dibiarkan berlarut, akan mengganggu perkembangan rahim. Karena itu kenapa sekarang ini banyak anak kena autis, itu salah satunya adalah dari ibu yang mungkin rahimnya tidak tumbuh dengan baik. Kenapa itu terjadi justru di kalangan kelas menengah, keluarga yang mampu, bukan orang miskin? Karena banyak remaja putri yang kena pengaruh medsos, melakukan diet ekstrim. Khawatir gemuk, maka dia tidak mau makan sampai seminggu. Menghindari makanan-makanan bergizi, biar langsing, biar kayak bintang film. Nah, ini akan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan rahim. Karena itu harus cek benar itu, ibu-ibu bapak sekalian, putrinya yang suka diet ekstrim, jangan, lebih baik gemuk sehat daripada kurus, banyakkan diet, itu malah tidak bagus untuk masa depan anak-anak yang akan dilahirkan. Dan itu akan berpengaruh terhadap generasi Indonesia masa depan. Termasuk autis. Autis itu bisa jadi juga antaranya adalah karena kondisi kandungan yang tidak tumbuh dengan baik itu. Nah, ini selanjutnya urusan dokter. Ini ada yang enggak nih dokter yang dokter kandungan. Pasti lebih pintar dibanding saya, karena saya bukan dokter, saya hanya belajar karena kebetulan jadi Menko PMK harus ngurusi orang melahirkan, orang mengandung ini, gitu ya. Karena itu pesan saya kepada bapak-bapak kepala desa yang hadir, pamong desa, ya, semua kepala desa harus tahu siapa warganya yang hamil. Ya. Jadi semua kepala desa harus tahu siapa warganya yang hamil, termasuk siapa yang menghamili. Ya. Jangan sampai ada yang tidak tahu kalau warganya hamil. Karena kalau kepala desa tahu warganya hamil, maka dia akan betul-betul memperhatikan itu. Tentu saja yang memperhatikan Bu Lurahnya, bukan Pak Lurahnya. Kemudian dengan intervensi berbagai macam, dan ingat di dalam dana desa, ya, di dalam dana desa yang Bapak pegang itu ada menu untuk ibu hamil loh ya. Jadi harus disiapkan betul, apalagi dari ibu hamil dari keluarga tidak mampu, harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti dari dia lahir tadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi antara pencegahan pernikahan dini dengan pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga ini berjalin erat. Dan semuanya bermuara kepada pembangunan sumber daya manusia yang sekarang menjadi urusan Kemenko PMK. Karena itu kalau Lombok Barat sudah melakukan inisiatif ini, saya tentu saja merasa bersyukur, dan memang seharusnya begitu. Karena pemerintah pusat tidak mungkin mengintervensi seluruh Indonesia, kecuali inisiatif harus berangkat dari daerah. Karena urusan ini juga sudah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren bukan urusan pemerintahan absolut. Artinya apa? Urusan dan tanggung jawabnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beda dengan pendidik agama. Kalau misalnya Pak Rektor, Rektor UIN Mataram, nah ini masih urusan absolut. Anggaran-anggarannya masih dari Kementerian Agama pusat. Beliau adalah satker dari Kementerian Agama. Tapi kalau Pak Bupati, ini sudah pemegang otonomi. Wewenangnya hampir 100%. Berhasil tidaknya penanganan stunting, berhasil tidaknya pencegahan pengaruhan dini, itu sudah bukan urusan pemerintah pusat, apalagi Pak Jokowi, tapi urusannya Pak Bupati. Dan ini saya mohon, ini suatu langkah yang sangat luar biasa, terobosan yang luar biasa, yang kreatif, dan mudah-mudahan bisa dilakukan oleh kabupaten dan kota yang lain. Yang terakhir, tadi indeks pembangunan kan pertama kan angka harapan sekolah dan harapan lama dan rata-rata lama di sekolah ya. Yang kedua, yang menjadi ukuran adalah kesehatan.
kesehatan itu terutama adalah angka harapan hidup. Ya. Jadi angka harapan kita hidup sudah termasuk tinggi juga. Gitu ya. Dan yang terakhir yaitu layanan dasar. Ya. Jadi pelayanan dasar, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan yang layak, termasuk pendapatan. Dan di Indonesia ini pendapatannya masih sangat rendah, walaupun kita sekarang ini juga sudah termasuk negara yang berpenghasilan menengah. Dan secara akumulasi kita sudah termasuk negara yang gross domestic product-nya kita termasuk negara yang tinggi. Karena itu kita termasuk negara anggota kelompok G20. G20 itu adalah 20 negara yang pendapatan nasionalnya, gross domestic product-nya terbesar di dunia. Nah, kita dari 20 itu kalau nggak salah kita berada di ranking 16. Karena itu Bapak Presiden sekarang mendapatkan mandat sebagai Presiden G20 dan nanti bulan November akan ada pertemuan di Denpasar. Seluruh pimpinan kepala negara dari 20 negara ini nanti akan berkumpul di Denpasar. Tentu saja sebagian nanti juga akan melencer ke Lombok ini, itu karena Pak Presiden sekarang mendapatkan kehormatan sebagai Presiden G20 itu. Bapak Ibu sekalian, kalau Lombok Barat sudah memulai, kemudian bisa ditiru atau dilakukan juga oleh daerah yang lain dengan kreasinya masing-masing, tidak harus meniru, karena masing-masing daerah tentu saja punya kearifan dan kecerdasan lokalnya masing-masing, maka saya yakin untuk menjadi negara maju Indonesia tahun 2045 itu insya Allah akan terpenuhi. Menjadi negara yang merdeka, bersatu, adil makmur, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Menko untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan pemukulan gong didampingi oleh Bupati Lombok Barat sebagai simbolis launching program inovasi daerah Kabupaten Lombok Barat. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan buku modul dan juknis dari 3 program inovasi daerah oleh Bupati Lombok Barat kepada Bapak Menko PMK RI. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Bapak Bupati Lombok Barat. Baik, selanjutnya kepada para penggiat program inovasi daerah, kami mohon untuk bersiap, yaitu yang pertama untuk sesi foto bersama dengan Bapak Menko PMK RI dan Bapak Bupati Lombok Barat.
Yang pertama untuk program Selaras. Kami persilahkan kepada 20 orang tutor selaras yang berasal dari unsur guru di Kabupaten Lombok Barat. Ini dia para penggiat program Selaras di Kabupaten Lombok Barat, yaitu akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat. Baik, kepada para penggiat Selaras, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya bersiap kepada para penggiat Sipeka Busiska. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Yang berasal dari unsur Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Patut Patupacu, Direktur RSUD Awet Muda Narmada, inovator dari Sipeka Busiska, dan para kepala puskesmas di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Baik, selanjutnya bersiap kepada para penggiat dari GAMA, Gerakan Anti Merarik Kode di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kami persilakan untuk mengambil tempat di atas panggung. Ini dia para penggerak dari program GAMA, Gerakan Anti Merarik Kode, yaitu pencegahan pernikahan usia dini yang berasal dari unsur DP2KB P3A, Kepala Desa, Dewan Anak, Ketua Lembaga Perlindungan Anak, dan UPT PPA di Kabupaten Lombok Barat. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri PMK, Menko PMK RI, Bapak Bupati Lombok Barat, dan para penggiat. Kami persilakan kembali ke tempat.
Baik, selanjutnya kita akan saksikan bersama pernyataan sikap dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pernyataan sikap dari Forum Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan deklarasi atau pernyataan sikap Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Nusa Tenggara Barat damai. Kebinekaan Indonesia merupakan potensi dan sumber kekayaan yang patut disyukuri bersama. Namun, keragaman itu menyimpan potensi konflik, kebebasan yang melampaui batas, menurunnya saling menghargai, merosotnya nasionalisme dan rasa kebangsaan, musyawarah mufakat yang berorientasi pada kepentingan individu dan kelompok. Maka pada hari ini, Kamis 8 September 2022, bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka mendukung program pemerintah daerah melalui penguatan gerakan nasional revolusi mental untuk mewujudkan gerakan Indonesia Bersatu. Kami berkomitmen dari perwakilan suku Sasak, suku Bima Dompu, suku Samawa, suku Bali, suku NTT, suku Papua, suku Jawa, suku Pasundan, suku Betawi, suku Batak, suku Minang, suku Sulawesi, suku Banjar Kalimantan, suku Arab, suku Tionghoa, dan suku Aceh yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan tetap menjaga stabilitas politik, keamanan, dan stabilitas sosial melalui peningkatan kewaspadaan dini terhadap gejala potensi yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Yang kedua, menolak radikalisme, terorisme, narkotika, sikap intoleransi, dan senantiasa mempererat silaturahmi antar suku, antar umat beragama, guna memupuk rasa kebersamaan dan persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengedepankan upaya dialog dan musyawarah mufakat guna tetap mewujudkan situasi kondusif di Nusa Tenggara Barat. Keempat, mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 secara damai, bersikap profesional, adil, berintegritas, berkualitas, dan menolak kampanye hitam dan isu sara yang dapat mencederai demokrasi. Kelima, saling menghormati perbedaan antar suku, antar umat beragama, dan ras, serta tetap menjaga tata krama, etika, dan norma sebagai bentuk toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nama-nama perwakilan suku yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, atas nama Sirajuddin SH dari suku Dompu. Yang kedua, Dr. Haji Hamdani dari suku Makassar. Yang ketiga, Dr. Sofian dari suku Bima. Yang keempat, Dr. Muhammad Irwan Husni dari suku Bima. Kemudian Dr. Haji Muhammad Nasir dari suku Samawa. Kemudian Hajah Fatimah Ritawati Sirgar dari suku Batak. Ketujuh, Haji Umar Berlian dari suku Betawi. Kemudian Ide Made Santiatnya dari suku Bali. Kemudian Dr. Dikdik Kusnandika dari suku Sunda. Berikutnya Sudarsono dari suku Jawa Tengah. Yudi Gatot dari suku Jawa. Kemudian Nanang Edward dari suku Banjar, Kalimantan. Berikutnya Wijanarko dari suku Tionghoa. Berikutnya Nelson Esa dari suku Minang. Kemudian Salim Bages dari suku Arab. Berikutnya Andreas Petrus dari suku Papua. Berikutnya Lalu Ari Irawan dari suku Sasak. Berikutnya Yusuf Mase dari suku NTT. Kemudian berikutnya Made Sandiarte dari suku Bali. Dan yang terakhir Namazi dari suku Aceh. Demikian pernyataan sikap dari kami perwakilan suku-suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kami akan menyerahkan deklarasi ini kepada Bapak Menko PMK. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pernyataan sikap oleh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.